Nah, Romo, ini kan saya kutipkan dari karena ini terus bergulir ya, maka isunya saya harus melihat apa yang terbaru dan sekarang ini kan disampaikan dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh media lain begitu yang menyebutkan bahwa ketika ditanya apa tujuan yang mau dicapai, jawabannya adalah agar semua rakyat minoritas, terutama double minoritas, bisa hidup layak dan beribadah tanpa rasa takut. Begitu. Ini membawa-bawa ketika apa yang dilakukan dia seolah-olah mau menempatkan diri sebagai martir yang mengatakan bahwa agar minoritas, terutama double minoritas, bisa hidup layak dan beribadah tanpa rasa takut dan mencontohkan supaya bisa seperti di Eropa. Nah, bagaimana Anda melihat cara yang dilakukan seperti ini dengan alasan yang seolah-olah ingin dicapai seperti itu, Romo? Menurut Romo seperti apa? Nah, ini kan sebenarnya dia ini kan apa gaya bahasanya hiperbola. Hmm. Kan selama ini kita nggak ada rasa takut, rasa khawatir. Persoalan kita dalam jaminan kebebasan beragama itu dijamin. Kalau ada kasus-kasus, itu kan kasus. Dan itu kan kasus itu kan terjadi tidak sebagian besar itu kan kecil. Ada misalnya pelarangan ibadat, itu ada harus kita akui. Sulit pendirian rumah ibadat, tapi kan tidak berarti kebebasan beragama umat Kristiani ditindas, enggak. Gitu loh. Kita selama kan kita juga persoalan misalnya ada masalah ya, tetapi kan tidak seburuk yang dia gambarkan. Kan itu hiperbola. Jadi menurut saya ini tidak konsisten dia. Kalau ada kasus itu jatuhnya ranah hukum begitu Ya, ranah sebenarnya. hukum dan dia nggak konsisten. Kalau dia konsisten kan harusnya memperjuangkan dong. Nggak hanya seperti itu. Misalnya kami dari Setara Institut jelas sekali pada kasus-kasus itu kami bersuara, kami memperjuangkan. Dia kan nggak pernah muncul. Jadi klaim dia dari mana? Jadi ini jangan sampai orang-orang frustasi ini melarikan diri dengan cara membesar-besarkan sesuatu yang dia sendiri tidak pernah melakukan apa-apa. Ada kasus, tapi kan tidak seburuk yang dia gambarkan. Karena hak beribadat itu dijamin kok dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 bahkan pasal 28 beri jaminan. Regulasi jelas. Dan dalam hal ini kan pemerintah juga tegas terhadap persoalan-persoalan itu. Dan kesulitan-kesulitan itu lebih kepada persoalan-persoalan lokal. Tetapi kebijakan negara tidak seperti itu. Jadi menurut saya agak aneh juga kalau dia ngomong itu, kecuali dia ya memperjuangkan sejak awal ikut advokasi dalam hal bagaimana terjadinya persoalan-persoalan mengenai perlindungan terhadap umat beragama. Dia nggak pernah muncul kok, Mas. Ini siapa kok tiba-tiba muncul dan bicara seolah-olah dia sebagai... Sekarang datang dengan menjelekkan agama tertentu, tapi mengakunya ada memperjuangkan minoritas. Itu aneh ya berarti ya, Romo? Aneh. Dan itu sebenarnya menurut saya dia mengalami logika yang agak miring lah. Karena secara logika orang-orang itu kan harusnya berbicara berdasarkan fakta dan data. Dia kan manipulasi fakta dan data. Kedua, dia tidak punya otoritas apa. Karena dia juga nggak pernah memperjuangkan hak minoritas. Agak aneh. Dan nama tiba-tiba itu membawa-bawa nama perjuangan minoritas maksudnya. Nah, iya, nama itu juga agak aneh. Tiba-tiba muncul gitu loh. Dan menurut teman-teman gelar kependetaannya juga nggak jelas dari mana.